Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah, dan tidaklah seorang pun daripada kita mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diberikan petunjuk olehnya, maka dia tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Kepadanya lah kita sandarkan kesyukuran kita atas berbagai macam limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah semoga Allah memudahkan kita, memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang kita akan menjelaskan ataupun melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah kitabut tauhid. Dan kita sudah sampai kepada masalah tafsir syahadat. Tafsir syahadat, dan kita sudah sampai kepada ayat yang keempat saat ini. Betul Pak ya? Oh, yang ketiga dulu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Oke, kita akan masuk kepada ayat yang ketiga. Wa qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu. Ayat yang ketiga. Ya, berarti itu kan ittakhadhu akhbarahum. Taib. Wa qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Taib. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Yang pertama adalah kata-kata ahbar. Ahbar itu adalah merupakan bentuk plural ataupun jamak dari kata-kata hibar atau habar. Dalam bahasa Arab, hibar atau habar itu biasanya diterjemahkan dengan kata-kata alim. Ya, kata-kata alim. Sehingga kata-kata ahbar di sini diterjemahkan di dalam bahasa Melayunya adalah ulama-ulama. Menjadikan orang-orang alim mereka, ulama-ulama mereka, ruhban berasal dari kata-kata rahib.
rahibun, rahibani, ruhban, yang artinya rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta ataupun rahib-rahib mereka, pemimpin-pemimpin keagamaan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ayuhal ikhwah, bagaimana bentuk kita mempertuhankan ulama? Bagaimana orang Yahudi mempertuhankan ulamanya? Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya hadis ini, ayat ini pernah dibacakan kepada seorang Nasrani yang akhirnya masuk Islam, yang bernama Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai ini adalah seorang Nasrani di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya dia masuk Islam. Adi bin Hatim At-Tai ini pernah satu hari ketika dia didebat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mereka memperlakukan ulama-ulama mereka, orang-orang alim mereka. Akhirnya Adi bin Hatim At-Tai ini mengatakan apa? Lasna na'buduhum ya Rasulullah, lasna na'buduhum ya Rasulullah. Sebenarnya kami ini tidak menuhankan mereka, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Ya, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Jadi mereka didebat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang Nasrani ini menuhankan ulama-ulama mereka, sehingga Adi bin Hatim At-Tai ini mengatakan lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami sebenarnya tidak menuhankan mereka. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim At-Tai, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimun? Qultu bala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilka ibadatuhum. Artinya apa? Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian ikut menghalalkannya dikarenakan dihalalkan oleh ulama kalian? Dan bukankah mereka mengharamkan sesuatu apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian ikut-ikut mengharamkan apa yang diharamkan oleh mereka, walaupun itu sudah dihalalkan oleh Allah? Mereka berkata, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itulah bentuk ibadah terhadap mereka. Maka dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi bin Hatim At-Tai ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bentuk peribadatan kepada ulama adalah dengan mengkultuskan mereka dan menjadikan perkataan mereka di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Itu adalah bentuk apa? Pengibadahan kepada ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana bentuk mereka menuhankan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ulamanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut-ikut menghalalkannya. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikut-ikut menghalalkannya. Mereka mengikuti perkataan ulama-ulama mereka, mengikuti pendeta-pendeta mereka, dan menjadikan perkataan ulamanya di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Maka itu masuk dalam kategori beribadah. Fatilka ibadatu. Maka disinilah akhirnya sebagai seorang muslim, ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu harus jelas kaidahnya. Apa kaidahnya? Menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya di atas segala macam perkataan yang lainnya. Ini kaidah yang harus dipegang oleh seorang yang beriman. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang harus dipegang oleh orang yang beriman, menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas berbagai macam perkataan. Dan disinilah akhirnya orang-orang yang beriman ataupun orang-orang Islam dilarang untuk ta'assub, fanatisme, asabiyah. Tidak boleh ada fanatisme terhadap perkataan-perkataan imam. Maka disinilah diherankan kadang-kadang ketika seseorang berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berkata, tetapi imam kami berpendapat begini. Jangan sampai itu masuk dalam kategori ini, siapapun itu. Maka ta'assub terhadap seorang ustadz, ta'assub terhadap seorang kiai, ta'assub terhadap seorang syekh, itu bukanlah akidah di dalam Islam sama sekali.
Ya karena jangan sampai, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau mau wafat, salah satu wasiatnya apa? Ya, apa salah satu wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau wafat? La tatruni kama atratil yahudu wan nasara ala Isa bin Maryam. Jangan engkau meninggikan derajatku melebihi derajat yang Allah berikan kepadaku, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada siapa? Isa bin Maryam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya dikatakan, la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk melakukan yang namanya hari raya. La'anallahu al-yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Mengkultuskan ulama itu yang dilarang. Menghormati ulama, silakan menghormati ulama, tetapi dalam koridor menghormati sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lebih. Makanya kalau kita lihat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pemimpin-pemimpin mazhab ini, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, itu semuanya mempunyai satu statement yang sama, satu perkataan yang hampir sama. Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Dalam riwayat yang lainnya, dalam perkataan yang lainnya mereka katakan, kalau seandainya ada perkataanku dan ada hadis ya bertentangan dengan perkataanku, buang perkataanku, ambil hadis yang sahih. Inilah sebenarnya kita harus menyikapi hal tersebut. Karena jangan sampai kita mengagungkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan terus terang, hampir kebanyakannya kesyirikan itu dimulai daripada satu hal, al-ghulu fis salihin. Al-ghulu fis salihin artinya apa? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai orang saleh. Semasa hidupnya dia sudah dianggap berlebih-lebihan, apalagi setelah dia wafat. Dan disinilah akhirnya kita harus mengetahui dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan dapat diambil, dapat ditolak kecuali yang mempunyai kuburan ini. Siapa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perkataan yang tidak boleh untuk kita tolak. Tetapi selama itu perkataan seorang ulama, kalau seandainya dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kita pun wajib untuk mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan perkataan ulama tersebut. Makanya sebenarnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, begini. Saya untuk orang awam ya, yang belum belajar, oke lah, kalau seandainya dia mau bermazhab dengan satu mazhab, silahkan. Kalau dia orang awam ya, dia mau bermazhab dengan satu mazhab, silahkan. Tetapi kalau seandainya dia sudah mampu untuk membaca, dia sudah mampu untuk mengetahui ini hadis sahih, ini hadis yang tidak sahih, saya kira sepatutnya dia bisa membuka mindanya untuk bisa mengambil mana hadis yang benar. Karena kadang-kadang kita dikongkong oleh ta'assub, fanatisme dan mazhab ini yang sangat kuat sehingga orang itu tidak mampu untuk bergerak. Tidak mampu untuk bergerak. Yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan kelucuan-kelucuan ataupun kelakar ya istilahnya. Ketika ada orang misalnya minta izin, Ustaz saya mau minta izin. Minta izin untuk apa? Saya mau tawaf dengan mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau tawaf dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau meninggalkan mazhab saya. Artinya siapa yang menyuruh dia untuk bermazhab? Jangan sampai kebutaan kita terhadap mazhab ini menjadikan kita akhirnya mengagungkan mereka di atas daripada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka terlalu al-ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan ataupun memuji orang-orang yang saleh di antara mereka. Dan itulah awal daripada kesyirikan, karena ketika orang-orang soleh mereka ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Mereka datang ke kuburannya, baru beribadah kepada Allah. Tapi lama-kelamaan mereka sudah tidak beribadah kepada Allah. Mereka langsung beribadah kepada kuburan tersebut. Ingat. Orang yang beribadah kepada Allah ini terbagi menjadi tiga.
Orang yang beribadah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menyembah bukan kepada Allah sama sekali. Artinya memang Allah tidak disembah. Yang ketiga, ada orang yang menyembah kepada Allah tetapi juga menyembah kepada selain Allah. Dari 3 ini hanya satu yang dinamakan orang bertauhid, yaitu golongan yang pertama. Dari 3 kategori tersebut, orang yang menyembah hanya kepada Allah, yang kedua orang yang menyembah kepada selain Allah, dan yang ketiga orang yang menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Dari 3 kategori ini hanya satu yang dikatakan sebagai bertauhid, yaitu orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sini tentang keadaan orang-orang Nasrani yang menuhankan siapa? Isa bin Maryam. Ya, Isa ibnu Maryam. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini sebenarnya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya apa? Pada hari kiamat nanti, sebelum semuanya dihisab, orang-orang yang mengaku menuhankan Isa bin Maryam ini, sebelum mereka ditanya oleh Allah, yang pertama kali ditanya siapa? Isa dulu. Jadi Isa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan, jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, saya tidak mempunyai hak untuk mengatakan apa-apa yang tidak engkau perintahkan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya saya katakan itu, engkau pasti tahu ya Allah. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diri saya dan saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri engkau ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Maka menuhankan makhluk bukanlah cara-cara Islam. Tujuan Islam diturunkan oleh Allah salah satunya adalah membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju peribadatan manusia kepada Tuhannya manusia. Maka siapapun dia, jangan sampai kita menjadikan perkataannya melebihi perkataan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang kedua, ayat yang kedua yang akan kita ambil pada malam hari ini ayuhal ikhwah adalah dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Kemudian ayat selanjutnya sebenarnya adalah kata-kata idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ini sambungan ayat itu ya. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ini sambungan ayat itu. Jadi kalau kita mau terjemahkan dengan sambungannya sekalian, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu lebih tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan pada hari itu orang-orang yang berbuat zalim ini melihat bahwasanya segala kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat betapa pedihnya azab.
Maka di dalam ayat yang keduanya dikatakan istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Artinya orang-orang yang dikultuskan, orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wara'ul azab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah berbagai macam ikatan-ikatan yang ada pada waktu itu di dunia. Seketika di akhirat semuanya akan terputus. Wa qala alladzina tabau, ini adalah penyesalan ya. Ini adalah penyesalan bagi orang yang ikut-ikutan. Wa qala alladzina tabau, ini ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Wa qala alladzina tabau, berkatalah orang-orang yang ikut-ikutan ini, yang mengikuti, lau anna lana karratan, kalaulah seandainya Allah memberikan kepada kami waktu kembali. Mereka ingin kembali ke dunia. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri daripada kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, begitulah Allah menjadikan amalan dan memperlihatkan amalan-amalan mereka sebagai bentuk penyesalan-penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Di sini jelas, makanya hati-hati ayyuhal ikhwah wal akhwat. Jangan sampai kita salah ikutan mengagungkan mereka, mengkultuskan mereka, menjadikan mereka seolah-olah sama dengan Allah dan Rasulnya, dan pada hari kiamat akan ada penyesalan-penyesalan bagi orang yang ikut-ikutan. Wa taqatta'at bihimul asbab, padahal pada hari kiamat semua yang perhubungan mereka yang terjadi di dunia terputus ketika sudah di akhirat. Ayyuhal ikhwah, ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya manusia ada yang membuat tandingan-tandingan untuk dia ibadahi selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan sekutu tersebut dia berdoa kepadanya, dia berharap kepadanya, bergantung kepadanya, menginginkan darinya agar menunaikan hajatnya dan mengangkat kesulitannya. Dan ini biasanya terjadi kepada para penyembah-penyembah kubur ataupun penyembah-penyembah tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan bahkan mereka mencintainya melebihi cinta atau sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ketika kita mencintai makhluk menyamai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja kita menyekutukan Allah dengan itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi, janganlah engkau bersusah payah, bercapek-capek, berpenat-penat mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dengan masjid apa? Kenapa? Karena kadang-kadang ketika seseorang menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu untuk dimuliakan, di sana mempunyai kelebihan, orang akhirnya berpenat-penat untuk menuju ke tempat tersebut. Ziarah kubur itu tidak apa-apa. Ziarah kubur itu tidak apa-apa ya. Tetapi ziarah yang di dalam ziarah tersebut ada unsur-unsur kesyirikan, itu yang dilarang. Ada unsur-unsur keharaman, itu yang dilarang. Ziarah boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh ziarah kubur? Boleh ziarah kubur. Ya. Kita berziarah ke makam siapa? Boleh tidak? Boleh. Apalagi yang namanya kuburan itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengunjungi yang namanya Baqi'.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi kepada Baqi, tetapi kita perlu mengetahui cara-cara Nabi untuk berziarah kubur dan kita jadikan itu sebagai panduan bagi kita untuk berziarah kubur. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur, wal akhwat. Datang, dia beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat antum ghabirun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ahli kubur, dikhususkan kepada keluarganya dulu, kemudian setelah itu untuk umum, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Cukup. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan, inilah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kita tambah-tambah dengan berbagai macam tambahan-tambahan yang bisa saja mengakibatkan kita melakukan kesyirikan, inilah yang dilarang oleh Islam dan inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contohnya misalnya adalah, ya mohon maaf, ini masih menjadi fenomena ataupun menjadi kebiasaan kita orang Melayu. Setiap kita berkunjung kubur kan pakai bunga itu kan. Padahal itu semuanya sebenarnya tidak ada. Pakai air itu juga tidak ada. Atau bahkan mengusap-mengusap. Yang lucunya lagi kadang-kadang ada membakar kemenyan atau wangi-wangian di atas kuburannya. Yang ini tidak syirik ya. Selama tidak ada keyakinan-keyakinan di dalamnya. Tapi ini adalah hal-hal yang tidak dicontohkan ataupun hal-hal yang dianggap bid'ah. Atau misalnya mengusap-ngusap batu nisannya, atau misalnya sampai berbicara dengan ahli kubur. Bu, hari ini anakmu sudah berumur sekian. Ini adalah sesuatu. Ini belum masuk dianggap sebagai kategori syirik, tapi ini haram. Karena ini adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hal yang terbaru ini. Hal terbaru ini sebenarnya saya lihatnya sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan. Sekarang banyak sekali orang yang selfie di kuburan. Ya. Jadi subhanallah, jadi selfie di kuburan gitu. Artinya gini. Seharusnya kuburan itu menjadi tempat bagi kita untuk mengingat yang namanya kematian. Sehingga paling tidak di situ akhirnya bisa menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fungsi kubur sekarang sudah tidak ada, saya lihatnya banyak orang yang selfie di kuburan. Jadi habis dikuburkan si mayit itu, kan itu ada namanya biasanya kan, batu nisannya. Itu ada orang yang selfie di situ. Kemudian diupload ke Facebook. Artinya tujuan berkunjung ke kuburan itu sudah tidak ada. Tujuan ziarah ke kuburan itu sudah tidak ada. Padahal yang namanya kuburan itu kan adalah bagaimana kita mengingat mati. Segala sesuatunya yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tolong jangan dilakukan. Ada ziarah kubur itu yang akhirnya mengakibatkan seseorang itu melakukan kesyirikan. Contohnya misalnya apa? Ketika seseorang meyakini bahwasanya orang yang dikubur tersebut dapat memberikan manfaat dan dapat menghilangkan mudarat yang ada pada dirinya, dan akhirnya dia berdoa kepada ahli kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang dikatakan dalam salah satu ayat. Ini masuk dalam kategori ini. Ya, masuk dalam kategori ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan mereka mencintainya? Karena hampir tiap hari datang, kemudian setelah itu dia berdoa kepada kuburan, dan seolah-olah kalau seandainya pada hari itu tidak dia datang, itu tidak afdol, itu sudah mencintainya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini dikatakan andadan, tandingan-tandingan, bukan hanya penyembah kubur, tapi penyembah tagut, berhala, ataupun menjadikan satu makhluk yang dia anggap mempunyai mudarat dan manfaat, maka sesungguhnya itu masuk dalam bentuk kesyirikan dan masuk dalam kategori ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mohon maaf, di Indonesia sekarang lagi booming batu apa namanya ini? Batu akik. Ya. Jadi lagi booming batu akik. Orang-orang semuanya cari yang namanya batu akik. Ya kan, cincin yang ada permatanya itu. Sampai saya pernah ketemu kemarin saya ketemu 4 hari yang lalu dia orang kaya. Kemudian saya ketemu dia di hotel di Batam.
Nah, saya langsung terkejut dan hampir ketawa karena seluruh tangannya ini ada cincin batu itu kan. Saya bilang sama beliau waktu itu, Pak, ini bukan tambah ganteng tapi tambah gila, Pak. Semuanya. Jadi mulai dari yang kecil, kemudian dia mempunyai gelang itu dari batu juga, subhanallah. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada hal tersebut menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang berkenaan dengan masalah batu ini banyak juga orang yang menganggap bahwa di antara batu-batu itu ada yang memberikan manfaat. Makanya kalau di Indonesia itu ya, yang saya banyak tahunya di daerah Indonesia, ada yang menganggap ini adalah batu kalau mau bertemu dengan pejabat, ini batu kalau mau menikah, ini batu, semuanya lengkap. Dan saya kira itu sampai ke Singapura juga kan. Yang kedua adalah masalah keris. Keris juga seperti itu. Artinya menganggap bahwasanya keris itu mempunyai manfaat dan mudarat, dan dikarenakan dia dianggap mempunyai manfaat dan mudarat, kadang-kadang kerisnya lebih disayang daripada istrinya. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya, jangan sampai itu masuk dalam kategori di antara manusia ada yang membuat tandingan-tandingan dan mencintainya melebihi atau sama cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Cinta itu adalah sesuatu yang agung, yang mana sesuatu agung tersebut hanya diberikan kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ini hebatnya, di dalam diri manusia itu hanya ada satu hati. Di dalam diri manusia itu hanya ada satu hati. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan pernah menjadikan di dalam diri satu orang manusia ini dua hati. Kan yang namanya cinta itu berasal dari hati kan. Maka kalau seandainya kita lebih mencintai yang namanya selain Allah, maka cinta kita kepada Allah akan kabur. Kalau kita lebih cinta kepada yang selain Allah, maka cinta kepada Allah adalah sesuatu yang tidak jelas. Tetapi ketika kita cinta kepada Allah, yang selain Allah akan kita singkirkan di dalam hati kita. Dan cinta itu sendiri ada 3 macam cinta. Yang pertama adalah al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah mencintai sesuatu, mencintai seseorang karena Allah cinta kepada sesuatu tersebut, atau karena Allah cinta kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Maka cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dikarenakan Allah cinta kepada Rasul. Maka cinta kita kepada Rasulullah itu dikarenakan Allah mencintai Rasul. Cinta kita kepada Nabi dikarenakan Allah mencintai Nabi. Kita cinta dengan ilmu karena Allah cinta dengan ilmu. Kita cinta bersahabat dengan orang-orang yang jujur karena Allah mencintai orang-orang yang jujur. Kita cinta berteman dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini artinya al-mahabbat fillah, cinta karena Allah. Dan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan cinta kepada sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan sahabatnya itu kadang-kadang mengatakan apa? Inni uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Itu dikatakan. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni uhibbuka fillah. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak menafikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta kita kepada makhluk berdasarkan cinta Allah kepada makhluk tersebut. Itu yang pertama. Kita mencintai Abu Bakar karena Allah mencintai Abu Bakar. Kita cinta Umar karena Allah cinta Umar. Kita mencintai siapa lagi? Utsman karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Utsman. Kita mencintai Ali karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Ali. Yang kedua, al-mahabbah at-tabi'iyah namanya. Al-mahabbah at-tabi'iyah itu adalah cinta yang cinta apa ya namanya ini? Cinta murni. Memang semua manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta. Cinta murni ini adalah misalnya cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak.
Di sini ketika kita berbicara tentang cinta murni ini, cinta kepada harta, betul? Ya. Karena memang di dalam Al-Quran sudah dikatakan demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Cinta yang kedua ini adalah cinta dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya, kecintaan kita kepada cinta yang kedua ini jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kadang-kadang dengan indahnya dunia menjadikan cinta Allah kita kepada Allah terkikis dan cinta kita kepada makhluk Allah tinggi. Ya, mohon maaf juga kalau seandainya memang kita rasakan bahwa sampai masuk masjid pun kadang-kadang cinta kita kepada makhluk Allah itu masih lebih. Allahu Akbar, belum bisa konsentrate itu kepada Allah, betul itu. Yang namanya Allahu Akbar itu masih pikiran masih kemana-mana. Jadi al-mahabbat tabi'iyah, kecintaan kepada sesuatu yang ini memang adalah sesuatu yang lumrah ada, tetapi ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk Allah ini melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan apa? Bahwasanya yang namanya innama amwalukum wa auladukum, istri-istri, anak-anak, harta, perniagaan, itu semuanya merupakan musibah ataupun ujian bagi seseorang. Kalau seseorang mampu untuk mengelola ini semuanya dengan baik dan tidak menjadikan cinta kepada mereka melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berhasil. Ini cinta yang kedua. Cinta yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah. Mencintai sesuatu bersama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di dalamnya mencintai sesuatu dan dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat sebagaimana di dalam ayat ini. Ya, ayat ini. Ayohal ikhwah wal akhwat. Maka begini. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan begini, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Bismillah. Ada 3 perkara yang apabila kita lakukan maka orang tersebut akan merasakan kemanisan iman. Apa itu? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya. Ini yang pertama. Cintai Allah, cinta Rasulnya melebihi dari yang keduanya. Dan inilah yang pernah dibuktikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh ibunya. Maka ketika dia masuk Islam, ibunya itu marah. Tapi dikarenakan dia disayang sama ibunya, marahnya ibunya itu malah ibunya mogok makan. Dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka saya tidak mau makan." Dia tidak mau makan. Akhirnya hari pertama dia mogok makan, betul, dia mogok makan. Dia tidak makan. Hari kedua dia tidak makan lagi. Hari ketiga dia tidak makan. Itu sudah merisaukan anak tersebut, sahabat itu. Tapi dikarenakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang tuanya, apa yang dia katakan? "Wahai ibuku, kalau seandainya Allah memberikan kepadamu 100 nyawa, 100 nyawa, dan nyawa yang kamu punyai 100 itu keluar sedikit demi sedikit dikarenakan kamu tidak makan, sungguh demi Allah saya tidak akan pernah tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Disitulah akhirnya ibunya sadar bahwa betapa cintanya dia kepada ibunya dan betapa ibunya cinta kepada dia.
tetapi cinta anaknya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun yang ada di muka bumi. Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul? Ya otomatis salah satunya adalah menjadikan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala apa yang dikatakan oleh makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia hendaklah mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Itu tadi al-hubbu fillah, mencintai seseorang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha ayyulqa finnar. Hendaklah dia takut untuk dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hendaklah dia takut untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia takut untuk dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ayuhal ikhwah wal akhwat, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah melebihi daripada cinta kita kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dan jangan sampai kita menjadikan segala tandingan-tandingan sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dosa yang besar. Tayyib, hadis yang terakhir ataupun perkataan terakhir yang ada di sini adalah hadis wa fis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, kembali kami katakan bahwasanya di dalam kata-kata la ilaha illallah itu mengandungi dua hal. Apa itu? Nafi wa itsbat. Nafi wa itsbat atau nafi wal istitsna. Artinya yang pertama dia menafikan, dan yang kedua dia menetapkan. Tidak sempurna sebuah syahadat tanpa itu. Tidak sempurna satu syahadat tanpa itu. Tanpa ada penafian, tanpa ada itsbat, penetapan. Penafian misalnya apa? Kalau dia mengatakan la ilaha, itu menafikan. Tapi itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kalau seandainya saya mengatakan tidak ada yang boleh, tidak ada yang berdiri di tempat ini. Tidak ada yang berdiri di tempat ini. Tapi itu dia menafikan semuanya. Dia menafikan semuanya. Memang tidak ada yang berdiri. Tetapi kita perlu untuk menetapkan satu saja. Maka ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Penafian kemudian setelah itu ada itsbat, itu menunjukkan bahwasanya memang kita hanya menetapkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kafir terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kan biasanya orang kafir kepada Allah. Sekarang kita kafir terhadap selain Allah. Hanya Allah saja yang kita sembah. Segala sesuatunya kita kafir terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Karena yang lainnya adalah makhluk, bukan khalik. Yang lainnya itu adalah makhluk, bukan pencipta. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Maka ini merupakan kesempurnaan daripada tauhid. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia kafir terhadap segala sesuatu yang merupakan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haruba maluhu wa damuhu. Maka haramlah harta dan darahnya.
wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya apa? Haramlah darah haramlah darah dan hartanya di sini. Maksudnya dia sudah menjadi seorang muslim. Ketika dia menjadi seorang muslim, maka haram kita untuk membunuhnya. Haram kita untuk mengambil hartanya. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, dan sedangkan hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di sini bahwasanya kalau seandainya dia adalah orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Taruhlah dia senantiasa melakukan yang namanya kemaksiatan, tetapi dia meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Walaupun dia melakukan yang namanya kemaksiatan, kita tidak boleh untuk mengkafirkan dia. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian-kejadian seperti itu ayyuhal ikhwah banyak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu ada seorang peminum tua, arak ya. Arak sudah diharamkan, tetapi dia peminum, subhanallah. Artinya tidak ada satu hari pun yang dia tidak minum, sehingga setiap harinya pun dia didapat oleh sahabat. Di zaman Nabi itu yang minum arak berapa kali sebatan? Berapa kali sebat untuk peminum arak di zaman Nabi? 40 kali. Jadi hari itu dia disebat karena dia meminum arak. Besoknya dia disebat lagi. Besoknya disebat lagi. Memang dia tidak pernah bisa berhenti minum. Senantiasa disebat. Ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak pernah berhenti, apakah saya membunuhnya ya Rasulullah? Kata Nabi, la, jangan. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan adanya perkataan la ilaha illallah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi seseorang yang tetap membunuh orang tersebut walaupun orang itu sudah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena ketika dia mengakui ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Dia masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Maka ayyuhal ikhwah, satu hal yang menjadi sebuah permasalahan yang ada sekarang saat ini adalah apa? Kemudahan orang untuk mengkafirkan orang lain. Ya. Kemudahan orang untuk mengkafirkan orang lain. Demi Allah saya katakan, mengkafirkan orang itu mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau seandainya dia hanya melakukan yang namanya maksiat, tidak boleh untuk kita katakan dia kafir. Yang sering mengkafirkan itulah yang biasanya dikatakan sebagai kaum apa yang sering mengkafirkan? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti ada orang dia berasal dari kalian lah, sama dengan kalian. Ya. Bahkan mungkin dia lebih baik ibadahnya dibandingkan kalian, tetapi ketika dia baca Al-Quran dia tidak pernah melewati kerongkongannya, artinya tidak sampai ke dalam hatinya. Mereka adalah orang-orang Khawarij yang dengan mudahnya mengkafirkan orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain, dan jangan sampai kita mengkafirkan orang lain. Wallahu taala a'lam. Maka di sinilah akhirnya kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin apanya? Darahnya dan hartanya. Artinya wa hisabuhum 'ala Allah, dan segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dia melakukan yang namanya kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkenaan dengan masalah tafsiran syahadat la ilaha illallah ya. Sekarang kita masuk kepada macam-macam syirik. Macam-macam syirik yang ke bab ke-6 itu. Macam-macam syirik. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya hanya jelaskan saja begini. Syirik itu adalah segala sesuatu yang kita samakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita samakan dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala punyai. Itu syirik itu.
Misalnya saja di dalam masalah ibadah, ya, masalah ibadah, menyekutukan Allah. Dalam masalah ibadah, kita menganggap bahwasanya ada makhluk Allah yang bisa diibadahi sama dengan ibadah kita kepada Allah. Misalnya saja berdoa, memberikan manfaat, menolak yang namanya mudarat. Ketika keyakinan itu ada, maka itu bisa masuk dalam kategori syirik. Para ulama menjelaskan syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu adalah meyakini sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya berdoa. Berdoa hanya itu ibadah. Maka dan berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dia masuk ke dalam syirik, karena itu memang merupakan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang lain, meyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat, sehingga kita akhirnya memberikan sesembahan-sesembahan kepada sesuatu tersebut, baik ke laut ataupun kepada tumbuh-tumbuhan. Ini masuk dalam kategori syirik besar, karena kita sudah meyakini bahwa hal tersebut mampu memberikan manfaat ataupun menghilangkan yang namanya mudarat, dan sesungguhnya memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik kecil adalah di mana sesuatu tersebut bisa dilakukan oleh manusia dan juga bisa dan itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saja masalah riya. Biasanya kan contoh daripada syirik kecil itu apa? Riya. Ataupun mengucapkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam kekuasaan. Misalnya apa? Kalau bukan kamu, saya tidak selamat. Misalnya kan, padahal yang memberikan selamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kamu, saya saya tak boleh sembuh misalnya kan. Nah, ini juga adalah sesuatu yang bisa menjadikan seseorang masuk dalam kategori syirik kecil. Perbedaan antara keduanya sebenarnya jelas. Yang pertama, syirik besar ketika kita lakukan sekali, maka seluruh ibadah yang pernah kita lakukan sebelumnya habis, hilang seluruhnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Sekali engkau melakukan kesyirikan, seluruh amalan yang engkau lakukan itu habis, hilang. Bayangkan Pak, bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, sekali kita melakukan kesyirikan, seluruh yang kita lakukan bertahun-tahun itu tidak dianggap sama sekali. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, dia akan merusak ibadah yang bersama dengannya. Contohnya apa? Ada orang yang melakukan sholat, kemudian ada riya di dalam dirinya, yang rusak sholatnya itu, tetapi yang lainnya tetap ada. Tapi kalau syirik besar, sekali kita lakukan, seluruh ibadah kita yang kita lakukan bertahun-tahun lamanya ini batal. Yang kedua, perbedaannya adalah yang namanya syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Batal Islamnya, ya, batal Islamnya. Sehingga ini betul-betul, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam menjaga tauhid. Kenapa? Ya kadang-kadang memang kita diuji oleh Allah sampai kadang-kadang kita tidak tahan. Maksudnya tidak tahan apa? Banyak sekali orang yang melakukan kesyirikan setelah dia diuji oleh Allah dan dia seolah-olah tidak tahan dengan ujian tersebut. Misalnya orang diberikan sakit bertahun-tahun, diberikan sakit, dan sakitnya itu dianggap sebagai sakit yang bukan sakit biasa. Biasanya kan ini terkena gangguan lah atau apa. Dia sudah pergi ke melalui jalur yang benar, dengan ruqyah syariah, dengan ini. Tetapi dengan ruqyah syariah keluar masuk kan. Dia kadang-kadang akhirnya putus asa dengan itu semuanya. Ada orang yang kasih tahu, di sana itu bagus, tetapi syarat-syaratnya harus bawa ayam hitam, kain hitam, baru boleh diobati. Karena dia fed up ataupun dia sudah putus asa dengan apa yang dia hadapi, kadang-kadang ada akhirnya orang yang terpaksa melakukan itu. Ingat,
Sekali kita melakukan syirik ini, terhapus. Sedangkan syirik kecil dia hanya mengeluarkan Islam, ya, keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga, orang yang melakukan syirik besar dan tidak bertaubat, syirik besar, tidak bertaubat sampai dia mati, khalidina finnar, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil, menurut para ulama, tidak. Salah satu bentuk daripada syirik tersebut adalah apa? Termasuk syirik memakai gelang, benang, dan lainnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Yang mana ini? Lubsul halaqah wal khait. Ini biasanya ada di kampung-kampung. Jadi sebelum kita masuk ambil ayat-ayatnya, ya. Ini biasanya ada fenomena ini ada di kampung-kampung. Biasanya orang lahir itu biasanya diberikan benang warna kuning atau hitam. Hitam biasanya. Biasanya ditaruh di sini, di tangan dua-duanya, kaki dua-duanya, atau di perutnya untuk bayi tersebut. Oke. Kalau seandainya dia tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya. Yang lebih dahsyatnya lagi adalah kalau seandainya dia memakai sesuatu yang dia anggap itu bisa menghindarkan yang namanya bala, bisa mengambil yang namanya manfaat. Dan berkali-kali saya sampaikan, salah satu contoh yang paling sering kita lihat itu adalah bagi orang hamil. Orang hamil itu paling banyak pantangannya. Mau keluar harus bawa bawang, ya. Ini apa yang terjadi, ya? Mau bawa bawang, kan? Bawang katanya itu untuk mengusir setan. Kemudian setelah itu bawangnya itu biasanya pakai peniti. Kemudian dia tidak boleh menjahit lah, pakai ini banyak sekali khurafat seperti itu. Insya Allah kita akan terangkan itu pada 2 minggu yang akan datang, insya Allah. Syukran. Ada pertanyaan, silakan. Oke, menghiasi kuburan, ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membuat bangunan di atas kuburan. Bukan bangunan sebenarnya. Biasanya orang di sini mengatakannya apa? Dapur, ya. Untuk membuat dapur-dapur, dan biasanya yang ada di dalam hadis dia tidak boleh melebihi daripada sejengkal. Ya, sejengkal. Jadi memang ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghiasi kuburan dengan berbagai macam hiasan, atau bahkan mengangkat kuburan melebihi daripada sejengkal. Ini adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka menghiasi kuburan itu adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, bahkan ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghiaskan kuburan itu. Wallahu taala a'lam. Saya lihat berbagai macam hiasan di kuburan itu macam-macam memang. Ya, pernah saya lihat itu you never walk alone gitu kan. Ini saya bilang ini adalah fans daripada Liverpool ini. Oke. Oke. Bagaimana hukumnya perjalanan jauh khas untuk berziarah kubur? Inilah yang masuk dalam kategori yang dilarang tadi. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, jangan sampai kita berpenat-penat melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk melakukan ziarah kubur. Jadi yang disunnahkan itu adalah ziarah kubur yang dekat-dekat dengan tempat kita. Enggak usah berpenat-penat, apalagi kalau seandainya menganggap kuburan-kuburan itu mempunyai keistimewaan. Karena saya yakin orang melakukan perjalanan yang jauh untuk menuju kepada satu kuburan itu dikarenakan karena dia menganggap ada sesuatu dengan kuburan itu. Tidak mungkin kalau seandainya tidak ada sesuatu dengan kuburan itu dia akan melakukan perjalanan yang jauh. Bayangkan, Pak. Ada orang yang berani terbang sampai ke Jogja. Ini ke Jogja saja berapa biayanya hanya untuk berkunjung kepada kuburan-kuburan. Ya. Yang belum tentu kuburan itu ada isinya. Belum tentu, kan?
Karena jangan sampai dibuat-buat kuburan tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya, Pak. Ke? Oke. Begini, ada dua hal akhirnya bahwasanya itu dalam bentuk ibadah. Itu 3 masjid itulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ibadah. Artinya yang lainnya kan kalau seandainya yang lain tidak masuk dalam kategori ibadah. Tetapi kalau untuk ibadah tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang jauh kecuali untuk ketiga masjid ini. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tapi kalau seandainya berwisata, ini adalah perkara-perkara yang mubah, yang tidak masuk dalam kategori ibadah tersebut. Silahkan dilakukan selama, tapi itu pun ada sebenarnya melakukan perjalanan-perjalanan seperti itu pun ada batasan-batasan yang diberikan oleh Nabi. Termasuk diantaranya jangan melakukan perjalanan ke negara-negara orang kafir yang mana bisa saja mengganggu yang namanya keimanan kita. Itu memang ada larangan oleh para ulama juga. Kemudian yang kedua misalnya jangan melakukan ziarah ke tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada larangan karena memang di dalam sebuah riwayat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui Madain Saleh itu waktu itu kan Madain Saleh masih ada sumurnya dan waktu itu ada airnya, dan sahabat yang melalui tempat tersebut waktu itu ingin ambil air. Dia minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam malah mengatakan percepat langkahmu. Sampai setelah melalui itu semuanya baru Nabi istirahat dan mengatakan kalau seandainya kalian melalui sebuah kaum atau tempat yang pernah diazab oleh Allah, maka percepatlah langkahmu dan menangislah, ataupun artinya mengambil pelajaran dari itu semuanya. Itu bukan tempat untuk bersenang-senang ya. Jadi ada beberapa batasan-batasan juga yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan yang namanya perjalanan-perjalanan. Tapi yang saya lihatnya banyak tempat-tempat itu jadi tempat wisata sekarang. Contohnya misalnya The Dead Sea, Laut Mati. Laut Mati itu kan dalam riwayatnya itu tempatnya siapa? Kaum Nabi Lut. Nabi Lut. Itu tempatnya di mana Allah membalikkan kaumnya Nabi Lut di situ. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akhirnya menjadi Dead Sea. Kemudian ya tempat itu Madain Saleh dan beberapa tempat yang lainnya. Wallahu taala. Bagaimana dengan perjalanan ke Banda Aceh kemarin? Insya Allah mudah-mudahan itu bukan tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oke. Orang kafir? Oh, hukum bagaimananya maksudnya nih? Oh, ziarah, mendatangi. Mendatangi boleh, tapi tidak mendoakan. Mendatangi silahkan. Nabi juga mendatangi siapa? Pamannya Abu Talib kan kafir itu. Ya, tetap didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap datang ke situ mengurus jenazahnya, tetap diurus jenazahnya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia, yaitu dengan dikuburkan, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab manusia terhadap manusia untuk menguburkan orang-orang kan. Manusia juga. Artinya kalau seandainya orang kafir meninggal, boleh tidak kita datangi? Silahkan datang. Oh, artinya gini. Ada batasan-batasan yang Al-Quran berikan. Di dalam Al-Quran itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dilarang oleh Allah untuk berdoa, ya, terhadap kuburan Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Abdullah ibnu Ubay bin Salul ini adalah orang munafik, meninggal. Nabi pada saat itu agak bingung juga apa yang harus Nabi lakukan. Apakah Nabi sholatkan? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang munafik, itu tidak menampakkan kafir di hadapan Nabi. Dia seolah-olah adalah seorang Muslim juga di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bingung apa yang harus dia lakukan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengurus jenazahnya, itu masih belum turun ayat. Sampai akhirnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempunyai keinginan untuk sholatkan dia, barulah turun ayat.
Kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli. Jangan sekali-kali engkau menyolatkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang meninggal karena Allah dan meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang dilarang oleh Islam. Tapi kalau mendatangi silahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.